Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar materi muatan IPA, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada dua, yaitu ini rangkaian dasar ya. Pertama adalah rangkaian seri, ya, rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian yang berurutan. Nah, maksudnya apa? Ini adalah sumber listriknya atau baterai. Ini masuk ke lampu pertama. Nah, lampu pertama kemudian keluar masuk ke lampu kedua. Ya, lampu kedua baru masuk lagi ke baterai. Nah, namanya rangkaian seri. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya nanti kita praktekkan ya. Yang kedua adalah rangkaian paralel atau bercabang. Jadi dari sumber listrik masuk ke lampu pertama, lampu pertama masuk lagi ke baterai. Nah, lampu kedua ini juga memiliki hubungan langsung dengan baterai ya, dicabang makanya. Kemudian lampu kedua juga masuk punya hubungan lagi ke baterai. Nah, ini tentu berbeda ya. Apa perbedaannya, apa plus minusnya, kelebihan kekurangannya nanti kita praktekkan lewat percobaan. Sebelum kita lakukan percobaan, kita perlu mengenal ya beberapa komponen yang kita akan gunakan untuk percobaan ini. Ini adalah baterai ya sebagai sumber listrik kita. Nah, baterai ini sebentar. Nah, ini yang dulu ditemukan oleh Alessandro Volta ya. Nah, sehingga kita, nah ini ya, ini apa namanya? Dayanya adalah voltasenya 1,5 volt ya. Nah, kita menggunakan satuan volt untuk menghormati Alessandro Volta sebagai penemu dari dry cell atau baterai kering. Nah, baterai ini sangat bermanfaat sekali ya dalam kehidupan sehari-hari karena ini bisa digunakan untuk menyalakan ya, atau untuk menjalankan beberapa alat-alat elektronik yang ada di rumah kita ya. Oke, sehingga kalau ini 1,5 volt ya, berarti kalau dua adalah ya 1,5 tambah 1,5 3 volt begitu ya. Itu baterai, dan baterai ini punya dua kutub. Yang pertama adalah kutub, maaf mana tadi ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini ada kutub positif. Bentar. Nah, kemudian yang bawah ini adalah kutub negatif. Kelihatan ya. Nah, ini negatif yang bawah, ini negatif. Yang ini adalah positif. Oke, made in Indonesia. Ya, kita cinta produk negeri. Baik, itu tentang baterainya. Kemudian ini adalah bola lampu ya. Bola lampu. Sebentar. Untuk bola lampu ini kita ambilkan yang lain dulu. Bisa kita gunakan untuk lebih dekat ya. Sebentar. Nah, ini ya. Bola lampu ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dari dalamnya itu ada wolframnya ya, yang dulu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Satu kawat yang khusus yang dia bisa menyalakan dari tegangan listrik menjadi sebuah nyala dan aman. Ini juga ada kontribusinya dari namanya Nikola Tesla ya. Nah, bola lampu ini kemudian untuk bisa menyalakannya ada dua bagian. Ini bagian ulir ya, biar kita bisa lebih kencang gitu ya, dimasukkan dalam fittingnya. Ini adalah bagian kaki tengah. Nah, dua bagian ini tidak boleh bertemu ya, tidak boleh bertemu karena masing-masing ini punya kutub yang berbeda untuk kita hubungkan nanti dengan sumber listriknya atau baterai. Nah, makanya ini ada bagian hitam isolator ya, isolator sebagai penghambat. Agar apa? Agar tidak tersambung ini dua komponen ini. Nah, begitu. Ini papan apa namanya untuk memudahkan kita nanti dalam menghubungkan ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jarang menemukan ini ya. Ini untuk memudahkan saja. Nanti kalau kita lihat bagian bawahnya juga sama prinsipnya ya. Ini ya. Jadi ini apa namanya, ada yang merah-merah ini adalah isolatornya untuk memisahkan antara ini bagian kaki tengah dan ini bagian yang nanti akan menghubungkan dengan ulirnya ya, seperti itu. Nah, itu ya komponen ini. Baik, yang pertama kita akan coba
ya, hubungkan secara seri ya. Di rangkaian seri itu adalah rangkaian. Oke, kita hubungkan dengan lampu pertama. Nah, dari lampu pertama ini lampu pertama ya, keluar. Kemudian maaf ya, lampu pertama ini nanti keluar akan masuk ke lampu kedua ya, lampu kedua. Nah, seperti ini. Kemudian dari lampu kedua masuk ke ya sumber listriknya atau baterai. Iya, seperti ini ya. Ini kurang kuat ya sambungannya. Ya, nyalanya seperti ini. Ya. Oke, ini udah nyala ya. Maaf, ada yang kurang pas. Oke. Nah, nanti bisa di pertama ya. Ini maaf kok kurang ini ya. Ada yang kurang kencang sambungannya. Baik. Kita bisa melihat dari percobaan ini namanya rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu pertama yang perlu kita perhatikan adalah nyalanya bagaimana ya. Nanti akan kita bandingkan dengan nyala dari rangkaian paralel ya. Di rangkaian seri itu saling terkait ya, lampu pertama dan lampu kedua itu saling terkait. Pertama nyalanya ya, yang kedua coba kalau misalnya lampu pertama ini kita matikan ya, ini kita putar. Nah, ternyata lampu kedua juga ikut mati ya, lampu kedua ikut mati. Ini kita nyalakan lagi. Nah, kalau lampu pertama nyala, lampu kedua juga bisa nyala. Tapi kalau ini kita lepas, dia mati. Coba kalau sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, lampu pertama juga ikut mati nih. Ya. Jadi apa namanya? Salah satu kekurangan dari rangkaian seri ini adalah jika salah satu lampu mati, maka yang lainnya akan ikut mati. Kalau kelebihannya apa? Ya, kelebihannya secara teori rangkaian seri ini lebih hemat kabelnya ya. Karena apa namanya, lampu kedua ini langsung terhubung dengan lampu pertama, jadi tidak masing-masing harus terhubung dengan baterai, jadi saling terkait. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau nyalanya nanti kita bandingkan ya dengan paralel, apakah nyala dari rangkaian seri ini lebih terang atau lebih redup dari rangkaian paralel, nanti kan kita lihat. Oke, ini rangkaian seri. Sekarang kita akan apa namanya, coba menggunakan rangkaian paralel ya. Kalau paralel tadi kan bercabang ya, bercabang. Nah, sehingga misalnya ini yang masuk ke rangkaian, yang masuk ke apa namanya, lampu pertama ini, maaf, lampu pertama kita selesaikan dulu ya. Lampu pertama kita selesaikan, ini kita hubungkan dengan sumbernya. Maaf ya, gerak-gerak ini ke sumbernya. Maaf sebentar. Ya begini ya. Kemudian untuk lampu kedua ya, ini juga kita hubungkan dengan sumbernya ya. Nah, kita hubungkan. Atau kita boleh mencabang ya, kita boleh mencabang dari ini, dari yang pertama. Bentar. Maaf, ini ada. Nah, oke. Ada yang kurang kencang ya. Baik. Nah, ini maaf, ada yang kurang pas nih. Nah, oke, ini adalah rangkaian paralel. Bagaimana ya, nyalanya iya ya, jauh lebih terang ya daripada seri. Kalau seri tadi agak redup karena dia harus berbagi. Kalau paralel karena dia bercabang maka tidak ya, maka voltasenya tidak dibagi, masing-masing punya hubungan dengan sumbernya ya, dengan baterai kalau di sini.
Nah, yang pertama itu. Yang kedua, oke, kita cek sekarang. Ini kalau kita matikan, apakah yang kedua akan mati? Mati enggak? Kalau yang seri tadi kan mati ya, karena dia berurutan. Ini mati enggak? Kita lihat ya. Nah, ternyata tidak mati, malah lebih terang nih, ya. Sehingga kalau kita matikan yang pertama, yang kedua tidak mati. Coba yang kedua nih kita matikan. Apa yang pertama mati? Nah, ternyata tidak, ya. Ternyata tidak ikut mati yang pertama. Jadi ini kelebihan dari paralel juga, bahwa jika lampu pertama mati, lampu berikutnya tidak ikut mati, gitu ya. Dalam kehidupan sehari kita kan sering seperti itu ya, lampu ruang tengah dinyalakan, kamar dimatikan. Nah, seperti itu. Ini kelebihan lain dari paralel ya, tidak ikut mati yang lainnya ketika salah satu lampu mati. Begitu ya, ini paralel. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal ini ya. Ini kalau dalam peralatan praktek namanya adalah saklar ya, saklar. Dalam kehidupan sehari kita jarang ya menemukan saklar seperti ini. Oke, kita coba ya, kita gunakan saklarnya ini. Misalnya adalah sebentar ya, ini kita lepas. Kita kemudian butuh satu kabel lagi ya untuk menyambung saklarnya ini. Oke. Nah, ini ya, ini sudah kita susun seperti ini, rangkai. Ini kalau kita hubungkan antara yang tengah dengan kabel satunya ini, ya kita lihat sekarang. Ya, nyala ya. Kalau kita lepas dia mati, kalau kita hubungkan dia nyala. Kita lepas dia mati. Ini tidak terkoneksi, tidak terhubung. Kalau kita hubungkan atau kita koneksikan, maka dia menyala. Maka ini adalah fungsi dari saklar ya. Jadi saklar itu untuk memutus atau untuk menghubungkan aliran listrik. Nah, itu namanya saklar. Kalau dalam kehidupan sehari kita nanti akan lebih familiar dengan ini ya. Ini namanya saklar ya, dalam kehidupan sehari ya. Saklarnya seperti ini, saklarnya saklar listrik ya. Ini fungsinya untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik, begitu. Baik, demikian percobaan kita kali ini. Jadi kita sudah belajar ya dan melihat bahwa rangkaian seri ternyata lebih redup daripada rangkaian paralel, gitu ya. Rangkaian seri kalau satu lampu mati, maka lampu kedua akan ikut mati. Dengan paralel tidak, lampu pertama mati, lampu kedua tetap menyala, begitu ya. Namun kelebihannya adalah kalau seri itu kabelnya lebih hemat, sedangkan kalau paralel dia lebih panjang ya, dia lebih banyak yang dibutuhkan. Baik, demikian percobaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.